Tahap yang pertama dalam pemeriksaan balance score ini yaitu seperti biasa tahap prainteraksi. Kita validasi nama klien terlebih dahulu dan pertahankan bayi dalam keadaan aman dan hangat. Kemudian untuk alat-alatnya yaitu bagan balance score itu sendiri. Seperti biasa kita melakukan tahap praorientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Majid. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan balance score. Tujuannya yaitu untuk mengetahui keadaan umum bayi. Apakah sebelum melakukan tindakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan pemeriksaan balance score ini. Selanjutnya kita ke tahap kerja. Seperti biasa, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian setelah cuci tangan, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkan bayi dalam keadaan datar, rata, kering dan hangat. Baik, selanjutnya kita ke tahap pemeriksaannya. Yang pertama ada pemeriksaan neuromuscular maturity. Yang pertama kita cek postur bayi itu terlebih dahulu. Semakin bayi matur, maka bayi akan akan fleksi. Sebaliknya kalau bayi prematur maka akan lurus atau ekstensi. Setelah kita amati, kita sesuaikan dengan bagan balance score. Kita berikan penilaian. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan square window. Caranya yaitu atau pergelangan tangan, caranya yaitu kita melipatkan tangan bayi. Kita lipatkan tangan bayi. Semakin rendah derajatnya, maka semakin matur. Nah, semakin tinggi derajatnya atau bahkan bisa lebih dari 90 derajat itu berarti prematur. Setelah kita amati, lalu kita sesuaikan dengan bagan balance score dan berikan penilaian. Selanjutnya kita akan memeriksa arm recoil. Caranya yaitu kita pegang pergelangan tangan bayi, kita fleksikan seperti ini. Setelah fleksikan, kita lepaskan atau luruskan tangan bayi, hitung selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita lepaskan. Nah, yang jadi pengukuran yaitu kita lihat tangan bayi apakah kembali fleksi atau ekstensi. Semakin tangan bayi fleksi, maka bayi tersebut berarti matur. Kalau ekstensi berarti prematur. Nah, kita lihat untuk pengukurannya derajat yang ada di sininya, derajat fleksinya. Semakin rendah derajatnya berarti semakin tinggi skornya. Semakin rendah derajatnya berarti semakin rendah untuk penilaian balance. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan popliteal angle. Ya, caranya yaitu kita seperti ini. Kemudian ditarik terlebih dahulu, kemudian fleksikan kakinya ke atas. Nah, kita lepaskan. Semakin rendah derajatnya, maka akan berarti penilaian balance score-nya semakin tinggi. Semakin kalau lurus berarti untuk nilainya semakin rendah. Ya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan midline atau garis tengah tubuh bayi. Nah, caranya yaitu kita tarik tangan bayi ke arah yang berlawanan. Ya, seperti ini. Kemudian ke pundak yang berlawanan ya. Kita lihat siku bayi ini apakah melewati garis tengah midline. Nah, kalau melewati garis tengah midline ini, maka nilai balance score-nya maka hasilnya yaitu prematur. Kalau
siku ini tidak atau di luar garis midline, maka yaitu untuk hasilnya yaitu matur. Seperti itu. Lalu kita berikan penilaian pada ballad. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan heel to ear. Caranya yaitu kita menarik ujung kaki bayi ke arah telinga bayi, tapi jangan dipaksakan. Semampunya bayi. Kemudian kita lihat semakin kaki bayi menyentuh ke telinga, maka semakin prematur. Semakin kaki bayi lurus atau tidak jauh dari telinga, berarti bayi matur. Selanjutnya yaitu pemeriksaan physical maturity. Yang pertama yaitu skin texture atau kulit. Nah, kita lihat kulit bayi, yang kita lihat apakah transparan ataupun tipis, dan juga ketebalannya ataupun juga keriput. Nah, semakin kulit bayi tipis atau transparan, maka semakin prematur. Nah, sedangkan kalau kulit bayi semakin tebal atau tidak keriput ataupun juga tidak transparan, maka bayi semakin matur. Kemudian berikan penilaian. Selanjutnya kita ke pemeriksaan lanugo di sekitar punggung bayi ini. Nah, semakin bayi prematur, maka lanugo ini akan tidak ada. Nah, kalau lanugo ini ada, nah berarti bayi tersebut berarti matur. Nah, tapi lanugo ini akan hilang seiring berjalannya waktu ketika hilang kembali pada postmatur. Selanjutnya kita akan melakukan plantar crisis, yaitu caranya itu kita amati bagian bawah kaki ini. Semakin bayi semakin banyak garis-garis di sekitar sini, maka bayi itu semakin matur. Nah, kalau garis-garis ini semakin sedikit, berarti bayi tersebut berarti prematur. Lalu kita sesuaikan dengan bagan ballad score dan kita berikan penilaian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan breast tissue, yaitu kita amati kelenjar payudara bayi. Semakin kelenjar payudara bayi rata, hanya puting susu yang menonjol, maka bayi semakin prematur. Nah, kalau kelenjar pada susu bayi itu menonjol, maka dan puting susunya juga menonjol, maka nilainya yaitu maka dia semakin matur. Lalu kita berikan penilaian. Selanjutnya kita ke pemeriksaan ANRs atau pemeriksaan mata dan telinga. Nah, semakin bayi prematur, maka kelopak mata bayi akan semakin tertutup. Jika bayi matur, maka kelopak mata bayi akan terbuka. Untuk pemeriksaan telinganya yaitu semakin bayi prematur, maka telinga ini akan ketika dipleksikan maka akan tetap fleksi dan tidak kembali. Sebaliknya kalau telinga ini dipleksikan kemudian kembali, nah itu berarti sudah matur. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada genitalia laki-laki. Berkisar antara skrotum datar dan lembut dan sampai testis yang menggantung atau sudah ke bawah. Nah, semakin testis itu sudah ke bawah, maka bayi tersebut sudah matur. Kalau testisnya itu masih menggantung dan disertai rugae, maka bayi tersebut masih prematur. Selanjutnya pemeriksaan genitalia pada wanita, yaitu berkisar antara bentuk klitoris yang menonjol. Semakin jika prematur, maka klitorisnya itu akan menonjol dan labia mayora menutupi labia minora. Semakin jika matur, maka klitorisnya itu akan tidak udim lagi gitu, tidak bengkak lagi. Setelah kita melakukan pemeriksaan neuromuscular maturity dan physical maturity, selanjutnya kita menjumlahkan skor yang kita dapat. Setelah kita melakukan penjumlahan skor,
maka yang harus kita lakukan adalah membandingkan skor yang kita dapat dengan gestasi minggunya. Contohnya, setelah kita melakukan penjumlahan, jumlah skor yang kita dapat adalah 35, berarti bayi tersebut berada pada usia gestasi 38 minggu. Setelah kita melakukan pemeriksaan walad skor, setelah selesai maka ucapkan hamdalah, kemudian rapikan bayi. Setelah itu kaji respon pasien setelah diberi tindakan, amati bayi tersebut, kemudian berikan feedback positif kepada keluarga pasien. Terima kasih Ibu telah melakukan kerjasama dengan kami. Alhamdulillah pemeriksaan bayinya berjalan dengan lancar. Kemudian nanti sekitar pukul 10 saya akan kembali lagi ke sini untuk memeriksa keadaan bayi Ibu. Setelah itu bereskan alat-alat, cuci tangan 6 langkah, lalu dokumentasikan evaluasi pelaksanaan tindakan dan dalam dokumentasi. Terima kasih. Sekian pemeriksaan walad skor dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.